Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel saya ini. Buat teman-teman yang udah klik video ini dan baru datang ke sini, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Perkenalkan, saya Muhammad Arsidik. Saya ingin mengajak teman-teman untuk ngaji bareng ya, seputar doa-doa sehari-hari, seputar baca Quran, ataupun kisah sahabat Nabi, ataupun seputar Islam tentunya ya teman-teman, seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah doa kepada teman-teman yang insya Allah doa ini sangat-sangat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman. Doa ini sudah sangat sering kita dengar. Nah, untuk fadilah doa ini adalah untuk mempermudah urusan kita, melancarkan urusan kita, melancarkan pembicaraan kita, dan memudahkan yang lainnya. Tentu doa ini sudah sangat sering kita dengar. Namun sebelum kita masuk ke inti bahasan kita, saya ingin mengajak teman-teman untuk ngaji bareng ya teman-teman. Jadi saya sebelum masuk ke inti bahasan, saya ingin selalu mengajak teman-teman untuk ngaji bareng. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa hatam Quran 30 juz ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke inti video, mari kita ngaji bareng-bareng dulu ya. Dimulai dari surah pertama Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Sebelumnya saya mohon maaf kalau suara saya dalam mengaji kurang bagus ya. Saya hanya ingin mengajak teman-teman mengaji dulu sebelum kita belajar teman-teman, agar apa yang saya sampaikan bisa masuk ke teman-teman dan menjadi berkah untuk kita semua, dan bisa mudah-mudahan jadi amal jariah untuk saya ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Ya, mungkin teman-teman untuk awalan kita baca doa Al-Fatihah ya. Mungkin nanti kita bisa tambah lagi untuk juznya, atau kita baca tiap video atau tiap pertemuan satu ain ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hatam Quran 30 juz ya teman-teman. Amin Allahumma alamin. Nah teman-teman, kita langsung masuk ke bahasan kita. Nah, untuk doanya adalah doa dari Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menghadapi Fir'aun. Tentunya kita sudah sangat tahu ya kalau Nabi Musa ini sudah membayatkan doa ini dengan banyak ya. Kita sudah sering sekali mendengar doa ini, namun banyak dari kita yang belum bisa mengamalkan secara istiqomah, apalagi ketika kita dalam situasi tertentu. Jadi doa ini bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman jika sedang melakukan interview kerja, melamar pekerjaan, ataupun sedang dalam situasi kondisi tertentu. Insya Allah Allah mudahkan urusan teman-teman, melancarkan urusan teman-teman, memudahkan perkataan teman-teman sehingga orang lain mengerti apa yang teman-teman sampaikan. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk doanya sebagai berikut. Nah, sebelum saya baca doanya, saya ingin disclaimer dulu ya teman-teman. Saya akan membahas doa ini secara detail dari mulai doanya hingga penjelasannya nanti. Jadi teman-teman bisa simak ya terus sampai habis. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Oke, untuk doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Berikut doanya, saya ulang lagi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang artinya, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untuk urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku.
Nah, teman-teman, untuk penjelasannya atau kisahnya saya akan jelaskan sekarang. Jadi, doa ini dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam sebelum menghadapi Fir'aun, yaitu sebutan raja di Mesir pada zaman dahulu. Ada sejarawan yang mengatakan bahwa Fir'aun yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam ini adalah Fir'aun atau Raja Ramses II. Ada pula yang mengatakan Ramses III atau yang lainnya. Namun demikian, doa Nabi Musa alaihissalam yang termaktub dalam surat At-Toha ayat 25-28 ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar dilapangkan dadanya agar wahyu dan pengetahuan yang datang dari Allah dapat ia terima dengan baik. Cangkir yang kecil tentu tak akan bisa menampung guyuran air yang besar. Begitupun pula dengan hati yang kecil tentu tidak bisa menampung besar dan beratnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Nabi Musa alaihissalam memohon agar Allah berkenan melapangkan dadanya agar ia dapat menampung ilahi dengan baik. Sejatinya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah suatu peristiwa yang amat sangat besar dan berat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan betapa beratnya penerimaan wahyu, sampai-sampai beliau bercucuran keringat di hari yang dingin. Pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ketika beliau berada di atas tunggangan ontanya, hingga bagian perut onta itu menempel ke tanah karena tak sanggup menahan beban. Ditambah lagi perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada raja yang zalim seperti Fir'aun. Tentu ini adalah sebuah tekanan dan tantangan yang berat. Kita sendiri saja bila sedang menghadapi tekanan hidup, kadang bisa termengah-mengah dan sulit bernafas. Apalagi bila diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada seorang raja yang perkasa tapi zalim. Oleh karena itu, permintaan Nabi Musa alaihissalam untuk dilapangkan dadanya sejatinya bukan hanya permintaan agar dilapangkan dadanya dalam menerima wahyu, tetapi juga penerimaan beliau dilimpahkan kepercayaan diri, ketenangan dan keberanian dalam menghadapi Fir'aun dan segala macam cobaan yang akan datang. Jika benar bahwa Fir'aun yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam adalah Ramses II, maka sejatinya Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang betul-betul perkasa dengan bala tentaranya yang mumpuni. Saking berkuasanya Ramses II, ia pun disembah bagaikan satu Tuhan atau dewa oleh bangsa Mesir pada zaman itu. Memang benar, sebelum Ramses II dan Ramses III berkuasa, ada Fir'aun bernama Amenhotep IV atau lebih dikenal dengan Akhenaten yang mengadopsi monoteisme. Namun demikian, ajaran monoteisme itu tidak bertahan lama dan kembali digantikan oleh politeisme. Bahkan penyembahan langsung kepada Fir'aun sebagai Tuhan atau dewa yang hidup. Terhadap Fir'aun yang telah melampaui batas inilah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menasihatinya. Wajar tentunya bila sang nabi pertama-tama meminta kelapangan hati, kelapangan dada dalam mengemban misi kenabian yang penuh mara bahaya ini. Berikut adalah referensi dari tafsir Al-Jalalain, hadis riwayat Ahmad nomor 2624 dan 2409-112. Seperti itu teman-teman untuk penjelasannya. Teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengamalkan doa ini saat istiqomah. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu istighfar dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.